Anda sedang menonton channel Kandak Nowong. Silakan ikuti video ini sampai selesai dan Anda akan mendengarkan penjelasan mengenai apa saja perbedaan dari Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Sumber dari penjelasan ini diambilkan dari berbagai kisah, legenda, serat, pengakuan paranormal, dan para orang-orang indigo. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang sangat mulia dan baik hati. Beliau berasal dari tingkat langit yang sangat tinggi dan biasanya beliau turun ke bumi untuk memberikan peringatan akan terjadinya hal-hal yang sangat penting. Kanjeng Ratu Kidul inilah yang dinamakan sebagai penguasa Samudra Hindia dan istananya terletak di pusat atau jantung samudra tersebut. Orang-orang Jawa menganggap bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah pasangan spiritual dari para raja mulai Mataram hingga Surakarta dan Yogyakarta. Apabila Anda mengikuti sejarah dari Panembahan Senopati dalam mendirikan Mataram, maka sosok itulah yang dinamakan Kanjeng Ratu Kidul yang membantu Panembahan Senopati dalam meraih cita-citanya. Kanjeng Ratu Kidul yang menurut Keraton Surakarta disebut sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari dipercaya mampu berubah-ubah wujud dalam sehari. Menurut pengakuan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kanjeng Ratu Kidul bisa berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik pada saat bulan purnama, dan seiring berjalannya tanggal atau bulan tersebut, maka beliau akan semakin menua. Sedangkan dalam Babad Diponegoro disebutkan bahwa sinar atau daru selalu mengawali kedatangan Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan Serat Centini dan Serat Darmogandul menyebut penguasa pantai selatan atau penguasa laut selatan bernama Nimasa Ratu Angin-Angin. Ternyata selain pernah menemui Panembahan Senopati, menurut Babad Diponegoro, Kanjeng Ratu Kidul juga pernah menemui Pangeran Diponegoro sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama pada tahun 1805 pada saat Pangeran Diponegoro sedang bersemedi di Gua Langse, pantai Parangtritis di sebelah selatan Yogyakarta. Namun Kanjeng Ratu Kidul tidak ingin mengganggu Pangeran Diponegoro yang saat itu sedang bersemedi. Pertemuan kedua terjadi pada tahun 1826, yaitu pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Pada saat pertemuan itu, Kanjeng Ratu Kidul ditemani oleh Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul menawarkan bantuan agar Pangeran Diponegoro menang dalam perang. Namun dengan syarat Pangeran Diponegoro bersedia memohon kepada Allah ingkang Rabbul Ngalamin agar Kanjeng Ratu Kidul diperkenankan kembali menjadi manusia. Pangeran Diponegoro menolak persyaratan tersebut karena Pangeran Diponegoro meyakini pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang kedua bernama Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul, atau ada yang menyebutnya Nyai Loro Kidul. Dalam penjelasan ini kita akan menggunakan nama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul seperti telah disinggung di atas sebenarnya bukan Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul adalah pembantu atau patih dari Kanjeng Ratu Kidul.
Cerita rakyat dari Sunda menyebutkan, meskipun berbagai versi, namun pada intinya ada seorang putri raja yang menderita penyakit kulit, lalu dibuang ke hutan, dan kemudian berubah menjadi Kanjeng Ratu Kidul. Masyarakat Jawa menolak cerita tersebut karena Kanjeng Ratu Kidul berumur jauh lebih tua dan keberadaannya sangat lebih dahulu dibanding kerajaan Pajajaran di Sunda. Karena itu masyarakat di Jawa meyakini bahwa mungkin yang dimaksud cerita rakyat Sunda tersebut adalah Nyi Roro Kidul. Dari Jawa sendiri ada cerita mengenai asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Cerita ini erat kaitannya dengan legenda Joko Tarub. Dewi Nawang Wulan, salah satu 7 bidadari yang kemudian menikah dengan Joko Tarub, akhirnya setelah menemukan pakaiannya kembali ke Kayangan. Namun di Kayangan keberadaannya ditolak karena dia sudah terlalu lama tinggal di bumi. Lalu dia kembali ke bumi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di pantai atau di Laut Selatan. Nah, pada saat itulah dia ditolong oleh makhluk-makhluk halus di Laut Selatan dan kemudian namanya berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Ada juga versi yang mengenai Dewi Nawang Wulan kembali ke Kayangan, namun beliau ditugaskan ke bumi dan istananya berada di Laut Selatan. Apabila Anda pernah mendengar larangan memakai pakaian berwarna hijau ketika berkunjung ke pantai selatan, maka larangan ini datangnya berasal dari Nyi Roro Kidul, bukan dari Kanjeng Ratu Kidul. Ada serat yang menyebutkan bahwa Kanjeng Nyai atau Nyi Roro Kidul memiliki kampuh gadung melati atau kain tutut panjang berwarna hijau dan tengahnya putih. Karena hijau merupakan warna kesukaan Nyi Roro Kidul, maka orang-orang yang berpakaian hijau akan menjadi korban di Laut Selatan. Dari penjelasan di atas, kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa istri spiritual dari Panembahan Senopati, kemudian dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dan raja-raja di Jogja dan Surakarta, termasuk yang dilihat oleh almarhum Hamengkubuwono ke-9 adalah Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah patih dari Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun demikian, banyak orang salah menyebut. Orang-orang biasanya menyebut bahwa istri dari Panembahan Senopati adalah Nyi Roro Kidul. Dari penjelasan di atas juga diketahui bahwa yang memberikan larangan menggunakan baju hijau dan dalam tanda kutip memakan korban di Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul, bukan Kanjeng Ratu Kidul. Demikian penjelasan mengenai perbedaan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul yang diambil dari berbagai sumber. Apapun versinya, nama Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ternyata setelah sudah mendunia dan menjadi beberapa karakter dalam budaya populer kali ini. Terima kasih sudah menonton channel Kandakno Wong. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.